Barcelona selangkah lagi resmikan bintang terlupakan Chelsea. Raksasa Liga Spanyol Barcelona semakin dekat dengan kemungkinan untuk meminang bintang terlupakan Chelsea, Oscar, di bursa transfer. Laporan dari TNT Brasil menyebutkan jika Oscar yang sempat bersinar dengan Chelsea telah melakukan pembicaraan dengan Barcelona untuk merapat ke Camp Nou di bulan Januari ini. Satu pengajal yang bisa menggagalkan kedatangan Oscar di bursa transfer paruh musim ini adalah kondisi finansial Barcelona yang tengah hancur-hancuran. Pembicaraan dengan Barcelona belum selesai, masalahnya adalah mereka sulit untuk mendaftarkan pemain baru. Harus ada beberapa pemain yang pergi dari Barcelona, tutur Oscar pada TNT Brasil. Seperti diketahui, kondisi finansial Barcelona membuat mereka kesulitan untuk mendaftarkan pemain anyar yang didatangkan di bursa transfer. Kasus terbaru adalah ketika mereka kesulitan mendaftarkan Ferran Torres meskipun telah berhasil mendapatkan bintang muda Spanyol itu dari Manchester City. Kedatangan Oscar di bursa transfer paruh musim ini diharapkan bisa membuat Barcelona kembali merangsek ke papan atas Liga Spanyol. Oscar sendiri membuat kejutan dengan meninggalkan Chelsea untuk pindah ke Shanghai di Liga Cina pada tahun 2017 lalu. Padahal ia merupakan andalan The Blues dengan catatan 38 gol dan 37 assist dari 203 laga. Namanya kini memang sedikit terlupakan karena ia tak lagi bermain di Eropa. Meski demikian, ia justru tampil gemilang. Dalam waktu 5 musim, Oscar mencetak 50 gol dan 93 assist dari 170 penampilan untuk Shanghai. Ex-bintang Chelsea Oscar disebut siap menerima gaji yang jauh lebih kecil daripada yang ia terima di Shanghai demi menuntaskan kepindahannya ke Barcelona pada bursa transfer Januari ini. Cedera lagi, Ansu Fati harus absen bela Barcelona selama 2 bulan. Kabar buruk akhirnya benar-benar hadir untuk Barcelona. Ansu Fati yang belum lama ini pulih dari cedera harus kembali menepi karena cedera yang dialaminya ketika memperkuat Blaugrana menghadapi Athletic Bilbao di babak 16 besar Copa del Rey, Jumat 21 Januari 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Ansu Fati masuk lapangan pada babak kedua saat kedudukan antara Athletic Bilbao dan Barcelona masih imbang 1-1. Pertandingan kemudian harus berlanjut ke extra time setelah kedudukan imbang 2-2 pada akhir babak kedua. Ansu Fati harus ditarik keluar lagi pada babak pertama extra time karena cedera dan digantikan oleh Sergio Des. Sang pemain muda tampak tak bisa menyembunyikan kesedihannya dan menangis saat meninggalkan lapangan. Cedera bermula ketika Ansu Fati berebut bola dengan Indigo Martinez dan juga kemudian merasa kesakitan di bagian belakang paha kirinya. Barcelona akhirnya kalah 2-3 dalam pertandingan tersebut dan tersingkir dari Copa del Rey. Namun yang lebih buruk adalah Ansu Fati harus kembali menepi karena cedera setelah sang pemain belum lama ini kembali berlaga setelah istirahat cukup panjang. Barcelona mengumumkan seperti dalam pemberitaan di Mundo Deportivo bahwa Ansu Fati mengalami cedera di bagian bicep femoralis kaki kirinya dan harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui seburuk apa cedera tersebut. Namun diperkirakan Ansu Fati akan absen hingga 2 bulan ke depan. Jika benar Ansu Fati harus beristirahat selama itu, ini jelas menjadi pukulan telak bagi sang pemain maupun klub. Penyerang berkaki cepat ini merupakan satu di antara talenta luar biasa yang tengah bersinar di sepak bola Eropa. Namun karirnya sudah dirusak oleh cedera. Barcelona seakan dalam periode terburuk belakangan ini. Cedera yang menimpa Ansu Fati adalah kabar buruk terakhir bagi Blaugrana. Sebelumnya, tim asuhan Xavi Hernandez itu harus mengalami 2 kekalahan dalam 2 ajang berbeda secara berturut-turut. Parahnya lagi, Barcelona mengalami kekalahan dengan skor serupa 2-3 dan ditentukan lewat extra time. Selain itu, 2 kekalahan tersebut dirasakan dalam selang hanya 1 minggu. Kekalahan pertama Barcelona dialami di semifinal Supercopa de España. Tim asuhan Xavi Hernandez itu kalah 2-3 dari Real Madrid dalam pertandingan yang digelar di Riyadh, Arab Saudi pada Kamis 13 Januari 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Barcelona belum bangun dari tidur panjang. Bertubi-tubi nasib sial dialami Barcelona sepanjang musim ini bergulir. Beberapa bulan lalu Barcelona gagal melanjutkan petualangan di Liga Champions. Rasanya hal semacam ini bukanlah pemandangan yang lazim. Aneh ketika melihat lambang Blaugrana hilang dari babak knockout kompetisi paling elit di benua biru tersebut. Setelahnya, sang raksasa Catalunya juga berkesempatan meraih trofi di Piala Super Spanyol. Namun sayang sekali Barcelona justru kembali menelan pil pahit
Langkah mereka kandas di semifinal teranyak. Frenkie de Jong dan rekan-rekan juga tak bisa melangkah lebih jauh di pentas Copa del Rey. Barcelona bertemu tuan rumah Athletic Bilbao pada babak 16 besar kompetisi tersebut. Dalam duel di Stadion San Mamés Jumat 21 Januari dini hari waktu Indonesia Barat, Los Jules menyerah 2-3 dari Bilbao. Kejar-mengejar gol tersaji sepanjang 120 menit. Pada akhirnya pelatih kubu tamu Xavi Hernandez mengakui kedidayaan Los Leones yang melihat Iker Muniain dan juga rekan-rekan tampil impresif. Menurut Xavi, anak asuhnya telah berusaha maksimal. Namun Bilbao terlampau tangguh dan juga Los Leones bermain dengan intensitas yang tinggi. Tuan rumah nyaris selalu unggul dalam perebutan bola. Mereka sangat kuat, itu sulit bagi kami. Kami tidak punya pilihan lain selain terus percaya pada proyek ini, kata Xavi dikutip dari Football Espana. Artinya ia tetap dalam jalur mematangkan skuad mudanya. Tentu saja misi Barcelona adalah kembali ke habitat asli. Sebuah tim yang juga selalu bersaing memperebutkan gelar di semua kompetisi. Kali ini ada 2 ajang tersisa yang juga masih menjadi panggung Barcelona. Pedri dan kawan-kawan masih akan menjalani rutinitas di La Liga Spanyol, kemudian berjuang di Liga Eropa. Xavi berharap para penggawa Blaugrana memberikan segalanya sehingga bisa terus berproses menjadi lebih baik. Pada saat yang sama, kesenjangan antara raksasa Catalunya dengan Real Madrid makin lebar. Kedua tim terlibat rivalitas memanas sepanjang sejarah sepak bola. Kali ini Madrid menjulang sendirian. Real masih berkiprah di panggung paling elit di Eropa.